Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita mulai membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi Madinah di awal hijrah. Penyebutan kota Yastrib dengan Thaibah, Tabah, dan Madinah. Dalam piagam Madinah, Madinah selalu disebut dengan Yastrib, akan tetapi pada masa selanjutnya Rasulullah SAW justru jarang menggunakan nama ini dan lebih sering menyebutnya dengan Tibah, Tabah, dan Madinah. Muslim menuturkan, Jabir radhiyallahu an menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kota itu Madinah adalah Thaibah, dan sungguhnya ia bisa menghilangkan berbagai kejahatan sebagaimana api menghilangkan karat di perak. Tayalisi menuturkan, Muslim menceritakan sebelumnya orang-orang telah menamakan Madinah dengan Yastrib. Kemudian Rasulullah SAW mengganti nama tersebut dengan Thaibah. Ibnu Hajar berkata, diriwayatkan dari Abu Sahal bin Malik dari Ka'ab, ia berkata, kami menemukan dalam kitab Allah yang diturunkan kepada Musa AS bahwa Allah SWT telah menamakan Madinah dengan sebutan wahai Thaibah, wahai Thaibah. Ahmad menceritakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menamakan Madinah dengan Yastrib, hendaknya ia memohon ampun kepada Allah. Kota itu adalah Tabah, kota itu adalah Tabah. Sementara itu Suyuti menyebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jangan menyebutnya Yastrib karena kota tersebut bernama Tibah, kota tersebut bernama Tibah, kota tersebut bernama Tibah. Pada riwayat lain Bukhari menuturkan, Abu Hamid berkata, kami bertemu Rasulullah SAW sepulang dari Tabuk sampai akhirnya kami memasuki kota Madinah. Rasulullah SAW membenarkan ini adalah kota Thaibah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sib yang diambil dari Abu Ayyub bahwasanya Rasulullah SAW melarang menamakan Madinah dengan Yastrib. Muslim juga menyebutkan, Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW berkata, aku diperintahkan pergi ke suatu desa yang memakan desa-desa yang lain. Dia menyebutnya Yastrib dan itu adalah Madinah. Kota ini akan membersihkan manusia sebagaimana tiupan tukang besi yang bisa membersihkan karat pada sebatang besi. Adapun di dalam Al-Quran, Allah menyebut kota ini dengan Madinah dalam beberapa ayatnya. Ibnu Hajar telah menerangkan sebab musabab keengganan Rasulullah SAW menyebut Madinah dengan Yastrib. Menurutnya karena kata Yastrib diambil dari kata tatsrib yang berarti celaan atau cacian atau berasal dari kata sarab yang berarti hancur. Keduanya tidak memiliki makna yang baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW lebih senang menyebut kota tersebut dengan nama yang baik dan tidak menyukai nama-nama yang buruk dan tercela. 2. Beberapa gangguan kesehatan yang menimpa kaum muhajirin. Sesampainya di Madinah, kaum muhajirin sempat diserang beberapa jenis penyakit atau gangguan kesehatan. Disebutkan beberapa orang kaum muhajirin ada yang terserang penyakit demam hingga mereka harus menjalankan sholat dengan duduk. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari serangan penyakit tersebut. Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu an juga sempat terkena penyakit ini. Ketika rasa panas dingin menjalari tubuhnya, Abu Bakar berkata, setiap orang pasti akan mendapatkan cobaan, sedangkan kematian lebih dekat dari tali alas sandalnya, dari tali alas kakinya. Sedangkan Bilal ketika rasa demam dan panas dingin itu mulai hilang, ia mengangkat suaranya sambil berkata, oh seandainya, apakah kalian akan tidur di lembah pada malam ini? Karena di sekelilingku hanya ada rerumputan dan tumbuh-tumbuhan kecil. Apakah hari ini kalian menginginkan air dari sumbernya? Apakah kalian dapat memperlihatkan kepadaku mata air Syamah dan Tufail? Akhirnya Aisyah radhiyallahu an datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau apa yang dikatakan oleh keduanya. Mendengar semua itu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berikanlah rasa cinta kami kepada Madinah seperti cinta kami terhadap Makkah, atau mungkin lebih baik, atau mungkin lebih. Selamatkan dan berikanlah berkah dalam tiap-tiap satu sak dan moodnya. Pindahkanlah penyakit demam yang melanda di dalamnya
dan jadikanlah kota tersebut Madinah sebagai kota yang bersih dari berbagai penyakit. Aisyah ibnu Fuhairah dan masyarakat Madinah lainnya juga terserang penyakit ini. Memang Madinah terkenal sebagai kota yang sering terjangkit penyakit demam. Dengan peristiwa yang menimpa kaum muslimin Madinah tersebut, kaum musyrikin Mekah mencela orang-orang muslim Madinah pada saat mereka tengah melaksanakan umrah. Para pengungsi telah datang kepada kalian, kini mereka telah terserang penyakit demam Yastrib. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk melempar jumrah yang 3, kemudian berjalan di antara 2 sudut Ka'bah untuk memperlihatkan kekuatan mereka kepada orang-orang musyrik dan membuktikan bahwa penyakit demam yang melanda mereka tidak dapat menghancurkan dan memusnahkan mereka sebagaimana yang selama ini menjadi anggapan orang-orang kafir. Akhirnya Allah mengabulkan dan doa Rasulullah SAW sehingga semenjak itu Madinah menjadi salah satu negara yang paling nyaman, aman dan terbebas dari penyakit. Kaum Quraisy mengancam kaum Muhajirin dan Ansar. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin terkemuka Madinah. Syahdan pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk berhijrah, warga Madinah sedang membuat hiasan manik-manik untuk menyambut penobatan Abdullah bin Ubay sebagai raja mereka. Akan tetapi hal itu urung terlaksana karena Rasulullah SAW terlebih dahulu dinobatkan oleh kaumnya sebagai raja dengan mahkota kenabian. Faktor inilah yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul baru masuk Islam di kemudian harinya. Sejak itu Abdullah bin Ubay bin Salul memandang Rasulullah SAW telah merampas kekuasaannya. Maka ia terus memusuhi Rasulullah SAW, bahkan setelah masuk Islam pun ia masih tetap memusuhi beliau, yakni dengan kemunafikannya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kemunafikan yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Salul dalam berbagai tingkah lakunya terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Dari Zuhri dengan isnadnya sampai kepada Usamah bin Zaid, Bukhari, Muslim dan Ahmad menyebutkan Sa'id bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, maafkanlah dia dan maklumilah, demi zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, sungguh Allah telah mendatangkan kebenaran yang diturunkan melalui dirimu. Sesungguhnya penduduk negeri ini telah sepakat untuk menobatkannya menjadi pemimpin mereka. Lalu ketika Allah menolak penobatan itu melalui kebenaran yang diberikan Allah kepadamu, dia menjadi murka, sehingga begitulah ulah yang dilakukannya di hadapanmu." Sementara itu di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan saat berkata, "Wahai Rasulullah, ampunilah dia. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah mendatangkanmu untuk kami. Padahal waktu itu kami tengah mempersiapkan manik-manik untuk mengangkatnya Abdullah bin Salul menjadi pemimpin kami. Demi Allah, dia memandangmu sudah merampas kekuasaan dari tangannya." Melihat perilaku Abdullah bin Salul ini, orang-orang kafir Quraisy merasa mendapatkan kesempatan untuk melancarkan kembali aksi-aksi permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya melalui Abdullah bin Salul. Apalagi dia juga termasuk penganut ajaran yang juga dianut kaum Quraisy, maka mereka mengirimkan surat kepada Abdullah bin Salul untuk melancarkan berbagai aksi tipu daya atau politik kotor terhadap kaum muslimin dan mengulang kembali peran yang dulu pernah dimainkan orang-orang musyrik di Mekah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam surat tersebut, mereka berkata kepada Abdullah bin Ubay, "Sesungguhnya kalian telah memberikan tempat tinggal kepada sahabat kami Muhammad, dan demi Tuhan kami bersumpah bahwa engkau harus membunuh atau mengusirnya. Kalau tidak, maka kami semua akan datang kepada kalian sampai kami dapat membunuh kalian dan menodai kehormatan perempuan-perempuan kalian." Singkat cerita, akhirnya Abdullah bin Ubay pun menjalankan perintah orang-orang kafir Quraisy itu. Ia mengumpulkan orang-orang kafir Madinah untuk bersama-sama memerangi Rasulullah SAW, dan tak lama kemudian berita tentang sikap dan aksi bin Ubay ini terdengar oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka beliau berkata kepada kaum muslimin, "Begitu kerasnya pengaruh ancaman orang-orang Quraisy terhadap kalian hingga kalian tercekam. Padahal tipu daya mereka tidak akan lebih besar dari yang kalian inginkan untuk memperdaya diri kalian sendiri. Sungguh kalian hanya akan membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian sendiri." Usai mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, mereka pun bubar dan pergi begitu saja. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengirimkan utusan kepada kaum muslimin Madinah. Utusan itu berkata kepada kaum muslimin, "Jangan sesali bila kami benar-benar datang ke Yastrib, karena kami akan datang kepada kalian dan membinasakan kalian serta memusnahkan lahan pertanian di ketandusan tempat tinggal kalian." Sejak itu suasana pun bertambah mencekam dan senantiasa diliputi kekhawatiran, dan karena khawatir akan terjadi suatu tipu muslihat dari kaum kafir Quraisy, maka orang-orang muslim Madinah melakukan penjagaan dan pengawalan ketat terhadap Rasulullah SAW setiap malam hingga Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Allah memelihara kamu dari gangguan manusia." Quran Surah Al-Maidah 67. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabat beliau, "Wahai kaum muslimin, tinggalkan aku karena Allah telah menjagaku.
Bahkan sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia menjaga diri beliau pada suatu malam, yakni karena beliau merasa sangat khawatir. Bahaya yang akan muncul saat itu ternyata tidak hanya mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, melainkan juga mengincar para sahabat beliau. Arkian Ubay bin Ka'ab berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau datang ke Madinah dan kemudian diberi tempat tinggal oleh orang-orang Ansar, orang-orang Arab menembakkan satu busur panah ke arah mereka, dan karena hal itu kaum muslimin tidak pernah tidur kecuali dengan membawa senjata hingga pagi hari. Termasuk bagian dari strategi dan rencana kaum Quraisy untuk menghambat jalannya dakwah Allah adalah berupaya menghalangi masyarakat Ansar agar tidak pergi ke Masjidil Haram. Hal ini terlihat jelas dalam kisah Sa'ad bin Mu'az dan Abu Jahal. Adapun ringkasannya berdasarkan riwayat Bukhari adalah sebagai berikut. Arkian Sa'ad bin Mu'az sengaja datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Lalu ia meminta kepada orang yang disinggahinya untuk Umayyah bin Khalaf untuk mencari waktu yang sepi di Ka'bah agar ia dapat melakukan tawaf dengan aman. Akhirnya Umayyah mengajak Sa'ad melakukan tawaf pada waktu siang hari, di mana orang-orang pada saat-saat seperti itu tengah terlena. Namun di jalan Umayyah bertemu dengan Abu Jahal. Lalu ia pun bertanya tentang tamu Umayyah tersebut, maka Umayyah pun menceritakan dan memberitahukan semuanya. Abu Jahal marah dan berkata kepada Sa'ad, "Kamu ingin bertawaf di Ka'bah dengan aman, padahal kalian semua telah memberikan tempat tinggal kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Akhirnya keduanya terlibat percekcokan. Salah satu perkataan yang diucapkan Sa'ad adalah, "Demi Allah, bila engkau melarangku tawaf di Ka'bah, niscaya aku akan memutus perdagangan kalian di Sam." Tidak hanya itu, ia juga mengancam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak pasti akan dapat membunuhnya. Perkataan ini kelak menjadi kenyataan, yakni ketika Allah mencabut nyawa Abu Jahal di perang Badar. Aktivitas militer dan politik sebelum terjadinya perang Badar Al-Kubra. Izin untuk berperang. Ibnu Jarir At-Tabari menuturkan Ibnu Abbas menceritakan ketika Rasulullah diusir dari Mekah, Abu Bakar berkata, "Mereka telah mengusir Nabi mereka. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Maka sesungguhnya dia Rasulullah pasti akan membinasakan mereka." Maka Allah pun menurunkan ayat, "Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." Quran Surah Al-Hajj 39. Maka Abu Bakar berkata, "Dari ayat ini aku yakin bahwa perperangan akan terjadi." Di dalam riwayatnya Ahmad menambahkan Ibnu Abbas telah berkata itu adalah ayat pertama tentang peperangan. Sementara itu Aufa juga mengatakan Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut terkait dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ketika diusir dari Mekah kaumnya sendiri. Allah mensyariatkan jihad memerangi musuh pada saat yang tepat. Terbukti pada saat jumlah kaum muslimin di Mekah lebih sedikit dibandingkan jumlah kaum musyrik, Allah sama sekali belum memerintahkan kaum muslimin untuk berperang. Padahal saat itu orang-orang musyrik telah berlaku lalim, mengusir Nabi dari kota Mekah dan merencanakan pembunuhan atasnya. Bahkan mereka juga telah membuat bingung kaum muslimin, apakah mereka harus memilih Habasyah ataukah Madinah. Namun setelah kaum muslimin menetap dengan tenang di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhijrah dan bergabung dengan mereka di Madinah, dan Madinah menjadi rumah dan sekaligus benteng pertahanan bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala baru menurunkan perintahnya kepada kaum muslimin untuk berjihad memerangi musuh-musuh mereka. Maka ayat tadi merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang berjihad memerangi musuh. Akan tetapi izin perang yang dimaksud oleh ayat ini belum mengarah pada suatu kewajiban yang harus dilakukan kaum muslimin dan baru sebatas izin bagi mereka yang terzalimi saja. Adapun perintah perang itu sendiri baru turun selang beberapa waktu kemudian, yaitu ketika Allah mewajibkan memerangi siapa saja yang memerangi mereka, tepatnya setelah diturunkannya firman Allah, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Al-Baqarah 190. Setelah itu diturunkan ayat yang mewajibkan kaum muslimin untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Ayat tersebut adalah, "Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya." Quran Surah At-Taubah 36. Begitu turunnya perintah perang kepada kaum muslimin, yakni melalui 4 tahap berikut. A. Tahap untuk bersabar tanpa melakukan perlawanan, fase Makkah. B. Tahap diizinkannya berperang setelah hijrah. C. Tahap diperintahkannya untuk berperang melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin terlebih dahulu. D. Tahap diperintahkannya berperang untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Peperangan ekspedisi militer, perjanjian, dan beberapa peristiwa penting sebelum perang Badar Kubra. A. Tujuan peperangan dan ekspedisi militer.
Setelah Allah mengizinkan Nabi SAW dan kaum mukminin untuk berperang, mereka mulai mempersiapkan kekuatan untuk membalas permusuhan yang selama ini dilancarkan oleh bangsa Quraisy dan orang-orang yang bersikap seperti mereka terhadap Islam. Syahdan ketika kaum Quraisy ingin membuktikan kekuatan kaum muslimin yang telah mereka bangun di Madinah, kaum muslimin pun ingin membuktikan kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka tidak selemah yang digambarkan kaum Quraisy. Mereka juga ingin membuktikan bahwa mereka mampu menghancurkan kekuatan bangsa Quraisy, melakukan pemboikot terhadap wilayah mereka, baik secara politik maupun ekonomi, dan mengambil kembali hak-hak mereka yang pernah terampas. Adapun langkah pertama yang ditempuh kaum muslimin untuk tujuan tersebut adalah memperluas kekuasaan mereka atas beberapa jalur perdagangan kaum Quraisy hingga ke wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Untuk mencapai hal ini, Rasulullah SAW menetapkan dua langkah yang tepat berikut ini. Pertama, mengirim beberapa ekspedisi militer dan pasukan khusus untuk menyerang kafilah-kafilah dagang bangsa Quraisy. Kedua, menutup rapat pintu perjanjian damai dengan bangsa Quraisy dan tidak melakukan perselisihan dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar penjuru Madinah dan kabilah-kabilah yang wilayahnya dilalui oleh para kafilah Quraisy dalam perjalanan mereka ke Syam. Adapun kabilah-kabilah yang ikut bergabung dan membantu Rasulullah SAW pada tahun-tahun pertama Hijriah ini adalah Bani Damrah, Juhaimnah, Khuza'ah, Ghifar, dan Aslam. Semuanya itu akan kami jelaskan nanti pada saat membahas ekspedisi atau Sariyah. Adapun kabilah-kabilah yang lain, mereka baru bergabung selama rentang waktu 2 tahun keberadaan Rasulullah SAW di Madinah. Semua ekspedisi militer Sariyah yang dilancarkan pada tahap ini berhasil mencapai semua tujuan yang diharapkan. Di antara tujuan-tujuan itu adalah A. Mengacaukan pihak bangsa Quraisy dan para sekutunya. B. Menjatuhkan mental dan nyali bangsa Quraisy. C. Melumpuhkan aktivitas perekonomian mereka dari berbagai arah dan dalam berbagai bidang. D. Mendapatkan sumber-sumber perbekalan dan persenjataan perang. E. Berhasil memperingatkan pihak musuh bahwa kaum muslimin memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan dan penentangan. F. Pasukan dan bala tentara kaum muslimin mendapatkan bekal pengalaman tempur dan pengaturan strategi, mengenali berbagai macam medan tempur, mengenal kelemahan dan kelebihan musuh, dan mengenal dengan baik kondisi padang pasir. B. Peperangan ekspedisi militer, perjanjian, dan beberapa peristiwa penting. 1. Ekspedisi militer Sifu al-Bahr dikomandani oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, beranggotakan 30 personel dari kaum Muhajirin. Mereka dikirim untuk menghadang perjalanan kafilah dagang bangsa Quraisy yang datang dari Syam. Kafilah ini terdiri 300 orang laki-laki dan termasuk di dalamnya Abu Jahal. Ketika dua kekuatan ini bertemu, pertempuran dan kontak senjata pun langsung terjadi. Namun Mijdi bin Amru al-Juhani tiba-tiba berusaha melerai kedua pihak ini hingga pertempuran pun selesai. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, 7 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hal itu dapat dimaklumi karena Rasulullah SAW pernah melakukan perjanjian dengan seseorang dari kelompok Bani Juhainah pada awal-awal beliau hidup di Madinah, tepatnya pada pertengahan pertama tahun pertama Hijriah. Yang memperkuat pernyataan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang menuturkan ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Bani Juhainah mendatangi beliau dan berkata, "Kamu telah berada dan tinggal di tengah-tengah kami, maka berjanjilah kepada kami agar kami dapat melindungimu dan kamu pun melindungi kami." Lalu Rasulullah SAW pun mengadakan perjanjian dengan mereka hingga akhirnya mereka masuk Islam. Berbagai sumber sejarah telah memperlihatkan kepada kita beberapa dokumen perjanjian yang khusus mengatur hubungan antara Rasulullah SAW dengan berbagai suku dan kabilah Bani Juhainah. Dan salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang menceritakan Rasulullah SAW telah membuat perjanjian dengan Bani Zar'ah dan Bani Dam'ah dan kabilah Juhainah bahwa jiwa dan harta mereka terjaga dengan aman. Mereka berhak mendapatkan bantuan untuk melawan orang-orang yang menzalimi atau memerangi mereka, kecuali dalam masalah agama dan keluarga. Dan keluarga mereka yang berada di pedalaman yang selalu berbuat baik dan bertakwa memiliki hak yang sama dengan keluarga mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Terlihat bahwa pasal-pasal dalam perjanjian ini lebih banyak berkaitan dengan masalah politik dan tidak ada sangkut pautnya dengan kewajiban agama. Adapun dokumen perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Bani Huraqah dan Bani Jurmus yang juga masih berasal dari kabilah Bani Juhainah dan membawa nama Amru bin Ma'bad al-Juhni, di dalamnya disebutkan adanya penekanan terhadap pelaksanaan berbagai kewajiban agama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan. Terlihat perjanjian itu menetapkan kewajiban mereka menyerahkan 1/5 bagian dari harta rampasan mereka untuk Rasulullah SAW dan pengharaman riba. Pelaksanaan pemberian 1/5 dari harta rampasan untuk Rasulullah ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perjanjian itu terjadi setelah pecahnya perang Badar.
Karena kewajiban membagi seperlima untuk Nabi SAW ini disyariatkan oleh Islam beberapa saat setelah perang Badar berlangsung. Tepatnya ketika kekuatan kaum muslimin telah menjadi besar sehingga mereka dapat mengalahkan orang-orang kafir Quraisy dan mereka juga mendapatkan kesempatan cukup untuk memperluas kekuasaan Islam di Jazirah Arab. Di samping itu, pengharaman praktek riba mulai diterapkan secara bertahap. Pada periode Makkah, Allah menurunkan ayat, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum 39. Dan pada periode Madinah, pengharaman praktek riba diturunkan dengan mempergunakan kalimat langsung dan jelas, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran 130. Sedangkan ayat terakhir yang membahas riba adalah firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan dan meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah 278-279. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengadakan perjanjian tertulis dengan Ausajah bin Harmalah Al-Juhni dan Bani Sahnun dari kabilah Juhainah. Perjanjian ini berisi pengukuhan dan penetapan beberapa wilayah yang disebutkan untuk mereka. Selain itu, kedua perjanjian ini juga membahas permasalahan lain selain penetapan wilayah. 2. Ekspedisi militer Sa'ad bin Abi Waqqas ke Qarar. Waqidi menceritakan Sa'ad menuturkan Rasulullah SAW bersabda, wahai Sa'ad, pergilah ke Qarar, karena kafilah dagang bangsa Quraisy akan lewat di tempat tersebut. Lalu aku berangkat ke tempat tersebut bersama 20 atau 21 orang pasukan dengan berjalan kaki. Selama dalam perjalanan itu kami bersembunyi di siang hari dan baru berjalan lagi pada malam harinya. Akhirnya kami sampai di tempat yang dituju pada pagi hari kelima. Sementara itu kafilah yang akan kami serang telah melewati tempat itu sehari sebelumnya, dan seandainya Rasulullah SAW tidak menjanjiku agar tidak melewati batas Qarar, niscaya aku akan mengejar mereka. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang menceritakan pada saat itu yang membawa panji Islam adalah Miqdad bin Amir. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah, 9 bulan setelah hijrah. Perang Abwa atau Waddan. Menurut Waqidi, Rasulullah SAW melancarkan perang Abwa pada bulan Safar, tepatnya 11 bulan setelah hijrah. Sedangkan menurut Ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW melakukan perang Abwa pada bulan Safar 12 bulan setelah hijrah. Sa'ad dan Rasulullah SAW dengan sejumlah pasukan pergi ke Abwa untuk menghadang kafilah dagang bangsa Quraisy dan sekaligus menyerbu Bani Damrah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun sampai di Abwa, wilayah perkampungan Bani Damrah. Namun saat itu beliau tidak jadi memerangi mereka. Rasulullah SAW beranggapan bahwa saat itu justru sangat tepat untuk mengadakan perjanjian dengan Bani Damrah yang juga bagian dari Bani Kinanah sebagai langkah untuk membina hubungan baik dengan mereka. Rasulullah SAW meminta agar Bani Damrah tidak melakukan hal-hal yang berlebihan terhadap Rasulullah SAW, juga tidak memata-matai beliau. Kemudian Rasulullah SAW menuliskan perjanjian itu untuk memimpin mereka. Mahsi bin Amru Ad-Damri. Perang ini adalah perang yang pertama kalinya dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW sendiri. Ekspedisi militer Ubaidah bin Haris ke Rabi'ah. Rasulullah SAW menyerahkan kepemimpinan tim ekspedisi militer yang terdiri dari 60 orang pasukan dari kaum Muhajirin ini kepada Ubaidah bin Harith. Mereka terus berjalan hingga akhirnya bertemu dengan pihak Quraisy yang berjumlah sangat besar di daerah perairan Hijaz. Di dalamnya terdapat Abu Sufyan dan Ikrimah. Lantas kedua kelompok itu pun terlibat dalam pertempuran sengit. Saat itu saat melemparkan anak panahnya, maka itulah anak panah pertama dalam Islam yang dilemparkan ke arah musuh. Tak lama kemudian pertempuran usai dan kemenangan berpihak kepada pasukan muslimin. Dari kelompok kafir Quraisy terdapat 2 orang yang lari dari pasukan mereka dan masuk ke dalam kelompok kaum muslimin. Keduanya adalah Amru dan Utbah bin Ghazwan bin Jabir al-Mazini. 2 orang ini sebenarnya telah masuk Islam. Hanya saja sebelum itu keduanya keluar untuk dapat bertemu dengan orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa hasil ekspedisi ini merupakan penghasilan terbesar bagi kaum muslimin. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan tanggal terjadinya ekspedisi ini. Menurut Waqidi dan Ibnu Sa'ad, peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, 8 bulan setelah hijrah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Miqdad bin Amru adalah orang yang membawa panji-panji Islam dalam ekspedisi militer di Qarar sudah tidak menjadi masalah.
karena peristiwa tersebut terjadi pada bulan ke-9 setelah hijrah, sedangkan dari riwayat Ibnu Ishaq dapat dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabiul Awal dan setelah terjadinya perang Abwa. Dalam riwayat tersebut tidak dicantumkan pada bulan apa peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut Abu Aswad dan Ibnu Aiz, peristiwa ini terjadi setelah perang Abwa dan sebelum Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Dalam hal ini Ibnu Hajar berkata, dalam kitab magazinya Abu Aswad menyebutkan dari Urah, dari Abu Aiz, dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika sampai di Abwa mengutus Ubaidah bin Haris dengan membawa 60 orang pasukan. Akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy dan mereka pun saling melemparkan anak panah. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga melempar anak panah, dan ia adalah orang yang melempar anak panah dalam sejarah jihad di jalan Allah. Seandainya silsilah periwayatan ini benar, maka yang dapat dinilai unggul adalah riwayat yang datang dari Abu Aswad dan Ibnu Aiz. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Miqdad telah membawa panji-panji Islam pada peristiwa Qarar dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi bukan pada ekspedisi yang satu ini, atau dapat dikatakan bahwa ini adalah dugaan sementara yang datang dari Ibnu Sa'ad. 5. Perang Buat dari arah Radwa. Rasulullah SAW keluar dari Madinah dengan membawa 200 orang sahabat untuk mencegat perjalanan kafilah dagang Quraisy. Di dalam kafilah tersebut terdapat Umayyah bin Khalaf, salah seorang bangsa Quraisy, dan 22.500 unta. Akhirnya sampailah Rasulullah SAW di Buat. Buat merupakan salah satu dari sekian banyak bukit yang terdapat di wilayah Juhainah apabila berjalan dari arah Radwa. Akan tetapi Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah tidak bertemu dengan kafilah dagang bangsa Quraisy tersebut, sehingga tidak ada pertempuran yang terjadi pada saat itu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, 13 bulan setelah hijrah. 6. Perang Safawan, Badar Ula, Badar Sugra. Penyerangan Kharas bin Jabir al-Fahri atau daerah pinggiran Madinah pada bulan Rabiul Awal 13 bulan setelah hijrah membuat Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju tempat kejadian untuk memberikan perlawanan langsung kepada Kharas. Sampai akhirnya Rasulullah SAW sampai di suatu lembah yang dinamakan dengan lembah Safawan yang berada pada arah wilayah Badar. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak sempat bertemu mereka, maka beliau pun kembali lagi ke Madinah. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq, peristiwa tersebut terjadi setelah perang Usyairah. Baik, untuk sementara kita sampai ke di situ, kita bacakan. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti kepada pembacaan tentang perang Usyairah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.